Mari kita lihat beberapa temuan. Surah Toha 85-87, Musa disebut berhadapan dengan orang Samiri. Padahal bangsa Samiri atau Samaria baru ada dan muncul sekitar 722 sebelum Masehi, sedangkan Musa hidup sekitar 1400 sebelum Masehi. Mustahil mereka hidup sejaman. Surah Al-Isra 1, kisah Isra Mi'raj, menyebut Masjidil Aqsa pada tahun 621. Faktanya, bangunan itu baru berdiri sekitar tahun 710. Jadi Quran menaruh bangunan yang belum ada ke masa Muhammad. Surah Sabah 10:11, Daud membuat baju besi tahun 1000 sebelum Masehi. Tapi kalau kita pelajari sejarah, teknologi baju zirah dari besi baru dikenal 800 tahun kemudian. Surah Al-A'raf 120-124, Musa disebut hidup di zaman Firaun dengan hukuman salib. Padahal tradisi penyaliban baru muncul abad ke-5 sebelum Masehi, jauh setelah Musa. Surah An-Nisa 157, Quran menolak penyaliban Yesus. Padahal bukan hanya Injil, sejarawan Yahudi dan Romawi pun mencatat peristiwa itu. Mengapa hanya Quran yang menulis berbeda? Surah Maryam 28 dan At-Tahrim 12, Maryam disebut saudari Harun, seolah sejaman dengan Musa, padahal jaraknya 1400 tahun. Entah maksudnya saudari kandung atau apa. Kalau kitab ini sempurna, seharusnya jelas, bukan membingungkan. Hadis dan sejarah kiblat. Arkeologi menunjukkan masjid-masjid kuno dari arah kiblat bangunannya saat Islam awal itu menghadap ke Petra, bukan Mekah. Baru abad ke-8 arah kiblat berubah. Pertanyaannya, kalau Ka'bah sudah ada sejak awal, kenapa umat dulu sholat ke Petra? Bukan juga ke Al-Aqsa seperti klaimnya. Apakah ini ada kaitannya dengan bisnis haji masif setelah berdirinya Saudi 1932? Surah Al-Qasas 38 dan Al-Mu'min 36, Fir'aun dikisahkan berbicara dengan Haman. Tapi Haman hidup di Persia abad ke-5 sebelum Masehi, sementara Firaun ribuan tahun sebelumnya. Mustahil mereka bisa bertemu. Surah Al-Kahf 96, kisah Zulkarnain membangun tembok menahan Ya'juj dan Ma'juj. Narasi ini identik dengan legenda Alexander the Great. Hingga kini tak ada bukti tembok itu pernah ada. Surah Yusuf 20, Yusuf dijual dengan beberapa dirham. Padahal Yusuf hidup 1800 sebelum Masehi, sedangkan dirham baru muncul 600 Masehi. Seharusnya shikal seperti catatan Alkitab. Semua ini membentuk pola yang jelas. Quran bukan catatan sejarah akurat, melainkan kompilasi literer. Kisah-kisahnya lebih mirip dongeng moral atau narasi fiksi, dipinjam dari Taurat, Mazmur, dan Injil, lalu dipoles ulang demi agenda politik agama baru di abad ke-7. Maka pertanyaannya, kalau Quran benar-benar wahyu ilahi, mengapa isinya penuh kesalahan sejarah dan anakronisme? Atau lebih masuk akal bila kita melihatnya sebagai produk manusia abad ke-7, lahir dari kebutuhan politik dan identitas sebuah komunitas baru bernama Islam. Satu hal yang jarang disorot adalah soal kiblat pertama umat Islam. Dalam tradisi Islam, disebut bahwa selama 16-17 bulan awal setelah hijrah, Muhammad dan para pengikutnya sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, sebelum akhirnya arah kiblat dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Tapi secara sejarah ada masalah besar. Masjid Al-Aqsa belum ada dan belum dibangun pada masa itu. Bangunan masjid di Yerusalem baru dibangun sekitar tahun 710 Masehi, hampir 80 tahun setelah Nabi wafat. Jadi, apa yang disebut Masjid Al-Aqsa dalam Quran sebenarnya bukanlah bangunan masjid, melainkan sekedar istilah untuk tempat suci yang jauh. Dan itu juga mengacu pada Yerusalem, tempat suci agama Yahudi dan Kristen, bukan tempat suci agama Islam, karena agama Islam juga belum lahir. Lalu tempat suci apa itu? Jawabannya adalah
Yerusalem sebagai pusat peribadatan Yahudi dan Kristen, tepat di area Temple Mount, bekas reruntuhan bait suci Yahudi yang dihancurkan Romawi. Artinya, kalau umat Islam awal benar-benar sholat menghadap ke sana, mereka sebenarnya sedang menghadap ke arah tempat suci Yahudi Kristen, bukan masjid Islam. Barulah setelah kekuasaan Islam meluas, beberapa puluh tahun kemudian, dinasti Umayyah membangun Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, lalu ayat Quran tentang Al-Masjid Al-Aqsa ditafsirkan ulang agar cocok dengan bangunan itu. Ini menimbulkan pertanyaan kritis. Kalau Quran memang wahyu abadi, mengapa ia memakai istilah yang baru mendapat bentuk fisiknya puluhan tahun setelah Nabi wafat? Apakah ini tidak menunjukkan adanya anakronisme lain dalam teks suci, di mana tafsir politik kemudian ditempelkan ke ayat lama? Di titik ini, kita mulai melihat sebuah pola. Ketidakjelasan dalam Quran bukanlah kecelakaan, melainkan bagian dari sistem itu sendiri. Dengan kisah yang menggantung, tafsir bisa ditarik ke arah manapun sesuai kepentingan. Dengan detil yang kabur, otoritas agama bisa masuk dan berkata, hanya ulama yang bisa menjelaskan maknanya. Dengan bahasa yang penuh serapan, pintu spekulasi selalu terbuka. Artinya, umat akan selalu bergantung pada tafsir, bukan pada teks itu sendiri, bukan pada kebenaran yang jelas, melainkan pada otoritas yang mengklaim punya kuasa atas makna. Maka pertanyaannya, apakah benar Quran dimaksudkan sebagai kitab yang jelas untuk semua manusia? Atau justru ia sengaja ditulis penuh ambiguitas agar tafsirnya bisa terus dikendalikan oleh segelintir orang? Kalau kita tarik ke konteks modern, pola ini sangat terlihat. Di Indonesia misalnya, karena ketidakjelasan Quran, umat akhirnya bergantung pada tafsir ulama. Tapi tafsir ulama pun berbeda-beda. Ulama moderat menghasilkan tafsir yang moderat. Sementara ulama radikal melahirkan tafsir radikal yang bisa menimbulkan konflik sosial ketika diterapkan. Belum lagi fatwa-fatwa resmi yang sering kali menimbulkan kontroversi. Misalnya, fatwa MUI tentang Bitcoin yang dihukumi haram. Lalu, fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkan saun horeg. Jawa. Bahkan ucapan selamat hari raya kepada umat agama lain pun difatwakan haram. Semua ini menunjukkan betapa tafsir yang lahir dari teks kabur bisa menjadi alat kontrol sosial dan seringkali berujung pada kerumitan, perpecahan, bahkan konflik. Dan disinilah puncak persoalan. Kalau wahyu Tuhan seharusnya terang benderang, mengapa kitab ini justru dipenuhi kabut? Akhirnya, kita sampai pada sebuah kesimpulan pahit. Quran yang selama ini diklaim sebagai kitab paling jelas dan sempurna, ternyata justru penuh dengan kisah yang kabur, detail yang tidak akurat, dan bahasa yang membingungkan. Kalau wahyu Tuhan seharusnya terang benderang, mengapa kitab ini justru dipenuhi kabut? Kalau ia benar-benar ditujukan sebagai petunjuk universal, mengapa begitu banyak bagian yang menggantung hingga manusia hanya bisa menebak-nebak? Bahkan, banyak aturan dalam Quran ternyata bukan hal baru. Ia mengadopsi hukum-hukum yang sudah ada dalam Taurat Yahudi ribuan tahun sebelumnya. Aturan wudhu, sunat, larangan babi, hingga hijab. Dalam tradisi Yahudi Ortodoks, perempuan menikah memang wajib menutup rambutnya di depan umum, persis seperti yang kemudian muncul dalam aturan Islam. Jadi, di mana letak orisinalitas yang katanya wahyu penyempurna? Pertanyaan ini membawa kita pada renungan yang lebih dalam. Apakah Quran benar-benar wahyu ilahi yang sempurna, ataukah sekedar kompilasi cerita dan aturan yang disusun ulang dari fragmen-fragmen sebelumnya? Dan yang lebih penting, apakah ketidakjelasan ini sekedar kelemahan atau justru strategi? Sebuah cara halus agar manusia selalu bergantung pada tafsir ulama dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar bebas berpikir. Di titik ini, tugas kita bukan mencari jawaban instan, melainkan berani bertanya. Karena kebenaran sejati tidak butuh kabut, tidak butuh teka-teki, dan tidak butuh otoritas yang mengklaim monopoli makna,
Jadi, kalau Quran saja